Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan teman-teman tetap semangat belajarnya walaupun masih harus dari rumah. Nah teman-teman, hari ini adalah hari Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2020. Kita akan belajar tema 3, subtema 3 dengan muatan pelajaran matematika. Teman-teman sudah siap belajar? Siap ya? Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman silakan disiapkan buku paketnya dan alat tulisnya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar luas gabungan dari dua bangun datar. Nah sebelumnya Miss akan ingatkan teman-teman kembali. Apakah teman-teman masih ingat cara mencari luas keliling lingkaran? Masih ingat tidak? Oke, Miss akan ingatkan teman-teman kembali ya. Yang pertama ada cara mencari diameter. Jika diketahui jari-jari, maka kita dapat mencari diameter dengan cara 2 dikali jari-jari. Atau D sama dengan 2 dikali R. Nah, kemudian cara mencari jari-jari. Jika diketahui diameternya, maka kita dapat mencari jari-jari dengan cara diameter dibagi 2. Atau D dibagi 2. Nah, itu adalah cara mencari diameter dan cara mencari jari-jari. Nah, sekarang cara mencari keliling lingkaran. Minggu lalu kita sudah membahas cara mencari keliling dan luas lingkaran. Nah, Miss akan ingatkan teman-teman kembali. Cara mencari keliling lingkaran, jika dalam soal diketahui jari-jari, maka kita dapat mencarinya dengan 2 dikali pi dikali R. Nah, tetapi jika dalam soal terdapatnya diameter, maka kita dapat mencari kelilingnya dengan cara pi dikali D. Nah, berapa nilai pi? Apakah teman-teman masih ingat? Ya benar, kalau kelipatan 7 atau bilangan yang bisa dibagi 7, maka pi-nya nilainya 22/7. Namun, jika bukan kelipatan 7, diameter atau jari-jarinya, maka pi yang digunakan yaitu 3,14. Nah, lalu bagaimana cara mencari jari-jari jika dalam soal keliling yang diketahui? Nah, caranya yaitu keliling dibagi 2 dikali pi. Cara mencari jari-jari jika kelilingnya diketahui yaitu K atau keliling dibagi 2 dikali pi. Nah, kemudian ada cara mencari luas lingkaran, yaitu caranya pi dikali R kali R, atau pi dikali R pangkat 2. Nah, kemudian cara mencari jari-jari jika luasnya diketahui, yaitu akar pangkat 2 dari 7 dikali luas per 22. Akar pangkat 2 dari 7 dikali luas dibagi 22 atau per 22. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung luas bangun gabungan. Jadi, nanti ada soal menghitung luas bangun gabungan. Tetapi yang sekarang yaitu ada soal mencari keliling atau luas dalam bentuk soal cerita. Nah, soal nomor 1 yang ada di halaman 125 yaitu sebuah lapangan berbentuk lingkaran memiliki keliling 88 meter. Tentukan luas lapangan tersebut. Nah, teman-teman simak ya cara menyelesaikan soal nomor 1. Nah, kita harus menulis terlebih dahulu yang diketahui yaitu kelilingnya 88 meter. Nah, kemudian yang ditanyakan yaitu luas lapangannya.
Karena kita tidak tahu jari-jarinya, maka kita harus cari terlebih dahulu cari jari-jarinya. Nah, karena yang diketahui adalah keliling, maka kita harus masukkan rumus keliling. Keliling sama dengan 2 kali pi kali R. Nah, kelilingnya berapa? 88. Tulis 88 sama dengan 2 dikali pi-nya 22/7 dikali R. R-nya kita yang mau kita cari. Nah, kemudian angka 2 ini pindah ke sebelah kiri, maka jadi pembagi. 88 dibagi 2 sama dengan 22/7 dikali R. 88 dibagi 2 berapa? 8 bagi 2, 4. 8 bagi 2, 4. Jadi 44. 44 sama dengan 22/7 kali R. Nah, karena kita mau mencari R-nya nih, maka R-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. R sama dengan 44-nya pindah ke sebelah kanan. 44 dibagi 22/7. Nah, kita sudah pernah belajar nih pembagian pecahan. Kalau pembagian maka dijadikan kali. Nah, kemudian dibalik, tadi penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Nah, dibalik ya. Nah, 44 dibagi 22 bisa tidak? 44 dibagi 22. Bisa ya, sama-sama dibagi 22, habis. Jadi 44-nya sisa 2, yang 22-nya habis. 2 dikali 7 sama dengan 14. Maka jari-jarinya yaitu 14 meter. Nah, karena kita sudah mengetahui jari-jarinya, maka kita bisa mencari luas lapangannya. Nah, sekarang kita cari luas lapangannya ya. Nah, teman-teman masih ingat nggak rumus mencari luas? Masih ingat? Masih ya. Luasnya yaitu, gimana rumusnya? Pi dikali R kali R. Pi-nya berapa? 22/7. R-nya 14 kali 14. Nah, 14 bisa dibagi 7? Bisa, Miss? Nah, ya. Yaitu 2. Nah, 22 dikali 2 dikali 14. 22 dikali 2, 44. Dikali 14. Yaitu berapa? Ayo hitung. 616 meter persegi. Jangan lupa ya, satuannya yaitu meter persegi. Nah, jadi luas lapangan tersebut yaitu 616 meter persegi. Nah, itu teman-teman cara menjawabnya ya. Nah, sekarang lanjut di nomor 2. Sebuah ban mobil memiliki jari-jari 30 cm. Ban tersebut berputar sebanyak 100 kali. Tentukan jarak yang ditempuh oleh ban tersebut. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, kita terlebih dulu tulis yang diketahuinya ya, dan ditanyakannya. Nah, jika sudah kita tulis yang diketahui dan ditanyakan, maka kita bisa mencari penyelesaiannya. Nah, langkah yang pertama harus kita lakukan, yaitu kita harus mencari apa teman-teman? Mencari keliling. Cari kelilingnya terlebih dahulu. Nah, kelilingnya gimana caranya? 2 kali pi kali R. Karena yang diketahuinya R, maka kita menggunakan rumus 2 kali pi kali R. Nah, karena R-nya itu bukan kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya 3,14. 2 dikali 3,14 dikali 30. Nah, 2 dikali 3,14 yaitu 6,28 dikali 3,14. Dikali 30. Kemudian hasilnya menjadi 188,4 cm. Nah, jika kita sudah tahu nih kelilingnya, maka langkah yang kedua yang harus kita cari yaitu apa? Jarak yang ditempuh. Karena itu yang ditanyakan. Nah, sekarang kita cari jarak yang ditempuh, yaitu caranya banyaknya putaran, banyaknya ban yang berputar dikali dengan kelilingnya. Nah, banyaknya ban yang berputar ada berapa kali tadi? Ada 100 kali. Nah, 100 dikali 188,4.
Nah, karena ininya ratusan, kita bisa pindahkan di nolnya, komanya. Karena 2, 100 itu maka komanya pun berpindah 2 ke belakang. Jadinya 18.840 cm, atau kalau kita ubah ke satuannya meter, maka dibagi 100. Jadi hasilnya 188,4 meter. Nah, jadi jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut yaitu 188,4 meter. Atau kalau mau diubah ke bentuk kilometer juga teman-teman bisa dibaginya ke bentuk kilometer. Nah, teman-teman, itu adalah soal nomor 2. Nah, teman-teman boleh sambil ditulis ya di buku paketnya halaman 125. Nomor 3, Pak Edi akan membangun sebuah taman yang berbentuk lingkaran. Taman tersebut mempunyai diameter 56 meter. Di sekeliling taman akan ditanami dengan pohon dengan jarak 2 meter. Harga setiap pohon adalah Rp50.000. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Edi untuk membeli pohon? Nah, teman-teman silakan disimak ya cara menyelesaikannya. Yang pertama, kita harus tulis dulu diketahuinya, yaitu yang diketahui diameter 56 meter. Nah, jarak antar pohon yaitu 2 meter. Kemudian, harga setiap pohon Rp50.000. Nah, kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakannya juga kita tulis, yaitu berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Edi untuk membeli pohon. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui biaya yang harus dikeluarkan, kita pertama harus cari terlebih dahulu, yaitu cari keliling tamannya. Cari keliling tamannya. Itu gimana cara keliling? 2 dikali Pi dikali D. Oh, bukan 2 kali Pi kali D, tapi 2 dikali Pi dikali R. Kalau misalkan kita mau menggunakan diameter, maka Pi dikali D. Nah, kita gunakan Pi kali D-nya ya, teman-teman. Karena di dalam soal diketahuinya yaitu diameter. Nah, kita masukkan angkanya. Karena diameternya itu kelipatan 7, maka kita menggunakan Pi-nya 22/7. Nah, tinggal kita masukkan. 56 bisa dibagi 7, yaitu hasilnya 8. Nah, tinggal 22 dikali 8, yaitu 176 meter. Nah, kita sudah tahu nih teman-teman keliling tamannya. Nah, sekarang langkah yang harus kita lakukan yaitu kita cari banyaknya pohon. Nah, tadi dalam soal diketahui itu bahwa jarak antar pohon yaitu 2 meter. Nah, sekarang cari banyaknya pohon dengan cara keliling taman dibagi dengan jarak antar pohon. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Keliling tamannya berapa? 176 dibagi jarak antar pohonnya 2. Berarti 176 dibagi 2, yaitu 88 pohon. Nah, sekarang karena kita sudah mengetahui banyaknya pohon, sekarang kita bisa menjawab cari biaya untuk membeli pohon. Nah, gimana caranya? Yaitu banyaknya pohon dikalikan dengan harga setiap pohon. Nah, banyaknya pohon 88, harga setiap pohonnya 50.000. Nah, berarti 88 dikali 50.000, yaitu Rp4.400.000. Nah, jadi biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Edi untuk membeli pohon adalah Rp4.400.000. Nah, sekarang teman-teman boleh buka bukunya halaman 140. Nah, sekarang kita akan belajar mencari luas dari bentuk yang diarsir. Nah, nomor 1 ini ada bentuk bangun apa saja? Ada bangun, lingkaran, dan persegi. Nah, lingkarannya itu ada berapa nih? Lingkarannya itu ada 4. Nah, kalau 4 setengah lingkaran berarti jadi
2 lingkaran. Karena itu lingkarannya ada 4, tapi setengah-setengah tuh teman-teman, tidak satu utuh lingkarannya. Nah, gimana cara mengerjakannya? Yang ditanyakan luas yang diarsir. Nah, karena ada 2 bangun, maka kita harus tuliskan terlebih dahulu luas bangun yang pertama, yaitu luas bangun persegi. Ditambahkan dengan, ada berapa lingkaran tadi? Ada 4 setengah lingkaran. Ada 4 lingkaran yang ukurannya setengah. Nah, atau kalau misalkan mau dijadikan lingkaran yang full, maka itu ada 2 lingkaran. Nah, luas persegi rumusnya apa? Nah, pertama kita terlebih dahulu, kita tulis dulu sisinya. Sisinya itu 14 cm dan diameter pada lingkarannya juga 14 cm atau jari-jarinya yaitu 7 cm. Nah, teman-teman masih ingat tidak luas persegi? Luas persegi apa? Sisi kali sisi. Nah, ditambah karena lingkarannya ada 2, maka 2 dikali luas lingkaran rumusnya pi kali R kali R. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Sisinya 14 kali 14. Ditambah 2 dikali karena R-nya 7, maka pi-nya yaitu 22/7. Nah, dikali R-nya 7 kali 7. Nah, 7 dibagi 7 bisa dicoret ya nanti. Nah, 14 kali 14, 196. Ditambah, nah bisa dicoret ya teman-teman. Jadi sisanya 2 dikali 22 dikali 7. 196 ditambah 2 dikali 2, 44 kali 7. Nah, 196 ditambah 44 kali 7 berapa? Yaitu 308. Nah, tinggal dijumlahkan. 196 ditambah 308 yaitu 504 cm persegi. Jangan lupa ya, satuannya persegi karena yang ditanyakan luas. Nah, jadi itu adalah cara mengerjakan soal nomor 1. Nah, jadi luas daerah yang diarsir yaitu 504 cm persegi. Nah, sekarang nomor 2. Di situ ada 2 buah bangun, yaitu ada persegi dan juga ada lingkaran. Nah, yang harus kita hitung adalah luas dari yang diarsir. Yang diarsir yaitu bangun persegi. Nah, sekarang kita hitung ya. Nah, kita tulis terlebih dahulu karena yang diketahuinya jari-jari, maka R-nya sama dengan 7. Nah, kita bisa mengetahui sisi dari perseginya teman-teman, yaitu 14 cm. Nah, kemudian kita tulis terlebih dahulu R-nya 7 cm, sisinya 14 cm. Nah, kemudian baru kita jawab. Nah, karena di situ ada 2 bangun, maka kita harus cari luas perseginya dan juga luas lingkarannya. Nah, karena yang ditanyakan yang diarsir dan yang diarsir itu adalah bangun perseginya, maka bangun perseginya nanti dikurang hasilnya dengan luas lingkaran. Nah, masukkan rumusnya. Luas persegi yaitu sisi kali sisi dan luas lingkaran yaitu pi kali R kali R. Nah, sisinya berapa? Sisinya 14 dikali 14 dikurang pi-nya 22/7 karena R-nya adalah 7. Nah, 22/7 kali 7 kali 7. 14 kali 14, 196 dikurang 7 sama 7 bisa dicoret. Nah, sisa 22 dikali 7. Nah, 196 dikurang 22 dikali 7, 154. Nah, hasilnya yaitu 42 cm persegi. Nah, jadi luas bangun yang diarsir yaitu 42 cm persegi.
Nah, sekarang nomor 3. Ada 2 buah bangun juga teman-teman. Ada lingkaran dan juga ada persegi panjang. Nah, lingkarannya itu ada berapa lingkaran? Ada 2 lingkaran. Nah, satu lingkarannya nilainya 1/4. Kalau 2 lingkaran berarti 2/8 atau setengah. Setengah lingkaran. Nah, cara mengerjakannya yaitu, karena yang diketahuinya yaitu ada panjangnya yaitu ada berapa? 20 cm dan lebarnya yaitu 10 cm. Nah, kita tulis terlebih dahulu panjangnya 20 cm, kemudian lebarnya 10 cm dan apanya teman-teman? Jari-jarinya yaitu 10 cm. Nah, kemudian yang ditanyakan yaitu luas daerah yang diarsir. Luas yang diarsir yaitu ada di mana tuh? Ada di bangun yang persegi panjang. Nah, karena ada 2 bangun, maka kita harus mencari terlebih dahulu luas bangun yang pertama dan juga luas bangun yang kedua. Nah, luas bangun yang pertama yaitu persegi panjang. Nah, karena yang ditanyakan itu yang diarsir, maka kita akan cari. Nah, lingkarannya 1/4 ditambah 1/4 yaitu 2/4. 2/4 bisa diperkecil. Sama-sama dibagi 2. Yaitu 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Maka hasilnya yaitu berapa teman-teman? Yaitu 1/2 atau setengah. Nah, berarti kita harus cari persegi panjang dan setengah luas lingkaran. Nah, teman-teman masih ingat tidak cara mencari luas persegi panjang? Rumusnya apa ya? Luas persegi panjang? Kalau dalam math itu rectangle. Rumusnya apa teman-teman? Masih ingat? Yaitu panjang dikali lebar. Atau length dikali width. Nah, dikurang setengah lingkaran, yaitu setengah dikali pi kali r kali r. Nah, karena r-nya itu 10, maka pi-nya yang digunakan 3,14. Nah, kita masukkan panjangnya 20, lebarnya 10, dikurang setengah dikali 3,14 dikali 10 dikali 10. Nah, 10 sama 2 bisa dicoret ya, yaitu 5. 20 kali 10 yaitu 200. 3,14 dikali 10, tinggal pindahkan komanya ke belakang. Maka 31,4 dikali 5. Nah, 200 dikurang 31,4 dikali 5. Nah, kita kalikan ya teman-teman. Jangan lupa tempat pengalinya jangan salah ya. Nah, hasilnya 157,0 atau 157. 200 dikurang 157 hasilnya yaitu 43 cm persegi. Nah, luasnya. Jadi, luas daerah yang diarsir yaitu 43 cm persegi. Nah, itu adalah cara menjawabnya teman-teman. Untuk soal nomor 3. Nah, silakan teman-teman tulis ya di buku tulisnya. Nah, teman-teman, sekarang silakan teman-teman kerjakan latihannya ya. Hitunglah keliling yang diarsir dari gabungan bangun berikut. Jadi, soalnya ada di halaman 140. Nah, teman-teman, tadi kan ini sudah mencontohkan cara menjawab luas. Nah, sekarang teman-teman menjawab kelilingnya. Ya, keliling nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Teman-teman hitung ya keliling bangun yang diarsirnya. Jika teman-teman ada yang sulit, teman-teman boleh WhatsApp ke Miss Fani ya. Nah, teman-teman, jadi pembelajaran kita hari ini kita sudah belajar apa? Kita sudah belajar mencari luas dan keliling lingkaran pada soal
cerita. Kemudian kita juga sudah belajar mencari luas dua buah bangun yang diarsir. Dua buah bangun gabungan yang diarsir. Kemudian kita juga sudah belajar apa tadi? Mencari jari-jari jika kelilingnya diketahui. Nah, teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.